Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صديق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi khusus di Kamis kedua ini. Kita membahas kitab Nasihati lin Nisa, khusus kajian muslimah yang asalnya diadakan oleh Radio Roja Cilengsi. Sayanya ke sana. Sekarang dipindah kajiannya di sini, tapi tetap dihadiri oleh jamaah Masjid Al-Barakah di Radio Roja Cilengsi. Pertemuan bulan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahaya ghibah. Sekarang kita masuk poin berikutnya, bahaya tentang namimah. Bahasa kitanya ngadu domba. Apa itu namimah? Namimah adalah naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad bainahum. Mengutip atau menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dalam rangka merusak hubungan antara kedua orang tersebut. Si A dan si B berkawan dekat. Si A ini memberi komentar yang sedikit miring tentang si B kepada kita. Oleh kita disampaikan ke si B, kamu kata si A tuh gini. Si B ini otomatis nggak enak, tersinggung. Akhirnya dia ngomong, membalas nyinyiran si A, disampaikan ke kita. Oleh kita disampaikan lagi ke si A. Akhirnya A dan B yang tadinya baik hubungannya menjadi rusak. Karena kita ambil ucapan si A yang jelek tentang si B, lalu disampaikan ke si B dan juga sebaliknya. Akhirnya rusaklah hubungan. Itu namimah. Bahasa kitanya ngadu domba. Orang yang karakternya seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilarang kita mendengar omongan orang yang ngadu domba antara kita dengan orang lain. Yang paling parah adalah yang diadu domba itu antar ustadz. Bukan ustadz ngomong jelek tentang ustadz lain, tapi pendapat dua ustadz yang berbeda dibenturkan secara terbuka di media sosial. Kalimat ustadz ini dipenggal, terus dibantah dengan omongan ustadz lain, padahal mereka tidak sedang saling bantah-bantahan, ketemu juga tidak, tapi dibenturkan. Ada yang begitu? Banyak.
Jadi seolah-olah antar ustadz ini berbenturan. Itu namimah, itu ngadu domba. Allah mencela, nggak boleh didengar orang seperti itu omongannya. Kata Allah dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12, "Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim." Kata Allah, jangan kalian taati setiap orang yang banyak sumpah dan hina. Siapa mereka? Hammaz, yang suka mencela orang lain. Masya'im binamim, yang suka berjalan ke sana kemari untuk ngadu domba, untuk melakukan namimah. Manna'il lil khair, mereka itu menghalangi orang-orang dari kebaikan. Mu'tadin athim, melewati batas dan berdosa. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud masya'im binamim, masya, orang yang sering jalan-jalan. Tapi binamim sekedar untuk menyebarkan namimah, ngadu domba antara ini dengan itu, pihak sono dengan pihak sini diadu domba. Kata Imam Ibnu Katsir, wa yuharrishu bainahum, menimbulkan tahrish. Tahrish itu permusuhan, saling kebencian. Dua orang yang tadinya tidak ada apa-apa jadi saling benci, jadi saling memusuhi, jadi saling dengki. Maka ini celaan Allah kepada orang itu. Namimah ini termasuk dosa besar, tapi dianggap enteng, dianggap kecil, dianggap remeh oleh orang. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi. Suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang mereka anggap besar. Bala innahu kabir, padahal ya ini dosanya besar. Makanya diazab di alam kuburnya. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ketika menjelaskan batasan dosa besar adalah salah satunya setiap dosa yang diancam dengan azab baik di alam kubur apalagi di neraka. Ini dosa besar. Penghuni dua kubur ini sedang diazab bukan karena dosa yang dianggap besar oleh pelakunya. Bala innahu kabir, padahal iya ini dosa besar. Adapun yang pertama, dia suka berjalan untuk melakukan namimah, ngadu domba. Ketemu si ini ngomong tentang si itu, disampaikan ke si itu dalam rangka merusak hubungannya, maka rusaklah hubungan. Diazab di alam kuburnya. Adapun satu lagi, orang itu tidak bersuci setelah buang air kecil. Kan ini dianggap tidak merupakan dosa, orang gitu ya kebelet di jalan, cari pohon, berlindung sebentar, kemudian kencing di sana, tidak bersuci, tidak dicuci. Sudah gitu saja. Cuma digibrik-gibrik sudah. Ini terkena azab kubur. Dianggap
hal sepele, tapi sesuatu yang sangat besar. Yang dimaksud dengan ma yu'adzabani fi kabirin, kedua-duanya tidak diazab karena dosa yang dianggap besar. Maksudnya namimah dan tidak bersuci setelah buang air kecil, dua perbuatan yang sering kali dianggap dosa kecil, bahkan dianggap tak berdosa. Padahal dua-duanya dosa besar. Makanya diazab dengan azab yang sangat dahsyat di alam kuburnya. Berkata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan perkataan dari Ibrahim dari Hammam. Dia berkata, Hammam ini seorang tabi'in. Dia bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Nabinya sudah wafat. Hammam ini bertemu dengan para sahabat. Di antara Hudzaifah al-Yamani. Kata Hammam, faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kata Hammam, kunna ma'a Hudzaifah. Kami saat itu bersama-sama dengan Hudzaifah. Faqila lahu inna rajulan kana yarfa'ul hadits ila Utsman. Ada orang yang lapor ke Hudzaifah bahwa ada seseorang yang menyampaikan omongan dia kepada Utsman. Maka berkata Hudzaifah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga orang yang qattat. Makna qattat adalah tukang adu domba. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kalau tadi riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabdakan, la yadkhulul jannatan nummam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Apa yang dimaksud tidak akan masuk surga? Apakah kekal dalam neraka selama-lamanya? Ini memang pemahaman yang berupa syubhatnya kaum Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang mengkafirkan para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin ahli maksiat kafir, kata Khawarij. Di dunianya dianggap kafir, di akhiratnya dia neraka selama-lamanya. Itu kata siapa? Khawarij. Berdasarkan hadis ini salah satunya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Maksud tidak akan masuk surga abadi, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Khawarij, ini maksiat. Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, kafir, keluar dari Islam dan kekal dalam neraka. Sekali lagi ini kaum Khawarij, bukan Ahlus Sunnah. Bukan saya juga. Saya khawatir ini kalimat saya dipenggal. Oh, Abu Haidar menganggap pelaku dosa besar kafir. Ini saya mengutip ucapan Khawarij. Sekalipun kata Khawarij dia ahli tauhid tapi terjerumus ke dalam dosa besar, kafir dia dan kekal dalam neraka. Ini syubhat. Apa makna syubhat? Syubhat itu penyimpangan, kesalahan yang lahir karena kebodohan, ketidaktahuan. Kalau kekeliruan, kesalahan, dosa yang lahir pada tahu itu dosa, itu syahwat. Para pelaku dosa besar rata-rata syahwat. Orang berdusta, padahal tahu dusta itu dosa. Orang bergibah, padahal tahu gibah itu dosa. Ya,
orang mencuri, orang mabuk, orang berjudi, orang berzina. Pelakunya tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Syahwat. Syahwat itu dosa, kesalahan, penyimpangan. Padahal dia tahu itu dosa. Kenapa dia lakukan? Hawa nafsu. Ada kesenangan di sana. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan karena kebodohan, ketidaktahuan, inilah syubhat. Dia merasa benar dengan kesalahan. Maka pendapat kalangan Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar dijawab oleh para ulama. Di antaranya mereka para ulama Ahlus Sunnah menyatakan Allah berfirman dalam An-Nisa 116. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau orang musyrik terbawa mati tidak tobat enggak akan diampuni. Kekal neraka selama-lamanya. Iya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun terbawa mati. Termasuk dosa besar, iya. Asal selain syirik, Allah akan ampuni. Walaupun tidak tobat dan terbawa mati. Enak dong. Apakah semua orang yang berdosa besar akan diampuni walaupun tidak tobat? Tidak. Liman yasha, kata Allah. Hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama Ahlus Sunnah menyatakan faja'ala dzunub tahta masyiatillah in syaa ghafaraha lahu wa in syaa 'adzabahu biqadri dzambihi thumma ma'aluhu ila jannah. Siwa syirkil akbar fa innahu yakhludu sahibuhu finnar. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan dosa-dosa besar selain syirik tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau mengazab, Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah dosanya lunas, habis oleh azab, dia akan dikembalikan ke surga. Para pelaku dosa besar betul akan diazab kalau dia tidak tobat. Tapi tidak selama-lamanya, setelah lunas oleh azabnya, dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali syirik besar, pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ubadah bin As-Samit salah seorang pemimpin bangsa, salah satu suku bangsanya, termasuk salah satu di antara pemimpin yang berbaiat di Bai'atul Aqabah ketika di Mekah. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan sekelompok para sahabatnya berkata, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf wa la ta'su fil ma'ruf faman wafa minkum fajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'a fa'uqibu fid dunya fahuwa kaffaratun lah wa man asaba min dzalika syai'a thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a aqabahu fabaya'nahu 'ala dzalik." Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat, "Berbaiatlah kalian kepadaku
dengan isi baiat pertama. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kedua, janganlah kalian mencuri. Ketiga, janganlah kalian berzina. Keempat, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kelima, jangan melakukan buhtan yang kalian ada-adakan baik di depan kalian, yang kalian lakukan dengan anggota badan. Buhtan itu bahasa kita fitnah. Yaitu apa? Membicarakan kejelekan orang, padahal kejelekan itu tidak ada pada dirinya. Itu buhtan. Kalau kejelekan itu ada pada diri orang itu namanya ghibah. Kata Nabi SAW, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kalian apa itu ghibah? Dzikruka akhak bima yakrah. Ghibah itu kamu berbicara tentang saudaramu yang tidak dia sukai, membicarakan kejelekannya atau apapun yang dia dengar nggak suka itu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, afaroita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika dalam diri saudaraku itu ada kejelekan yang aku omongkan? Omonganku itu sesuai fakta, memang dia sejelek yang saya omongkan. Apa kata Nabi SAW? In kana fi akhika ma taqul faqad irtabtahu. Kalau dalam diri saudaramu ada kejelekan yang kamu omongkan, berarti kamu sudah menggibahi. Gibah itu sesuai fakta, enggak boleh. Kalau kita tahu orang lain buruk, jelek, tutup mulut kita, tutupi aibnya, kesalahan, jangan sampai keluar dari mulut kita. Tapi kalau dalam diri saudaramu tidak terdapat keburukan yang kamu omongkan, kamu telah berbuat buhtan terhadap dirinya. Dosanya lebih besar. Ya menjelekkan orang, ya berdusta karena omongan dia bohong kan. Lebih besar dosanya daripada ghibah. Jadi kata Nabi SAW, pertama, jangan kalian syirik kepada Allah. Kedua, jangan mencuri. Ketiga, jangan berzina. Keempat, jangan membunuh anak-anak. Kelima, jangan berbuat buhtan. Keenamnya, wala ta'su fi ma'ruf. Jangan memaksiati kebaikan, jangan durhaka pokoknya. Siapa orang yang menunaikan semua ini di antara kalian, pahalanya tanggungan Allah. Tapi wa man asaba min dzalika syai'a, siapa yang melakukan salah satu sebagian di antara 6 tadi, 6 larangan, larangan syirik, larangan mencuri, larangan berzina, larangan membunuh anak-anak, larangan buhtan, larangan maksiat. Siapa yang melakukan salah satu, fa'uqiba fid dunya, lalu dia diazab di dunia. Apapun bentuk azabnya, penderitaan, musibah gitu ya, sakit atau penderitaan lainnya, bahwa kafaratun lah, maka itu menjadi penghapus dosa baginya. Dia tidak tobat dari dosa-dosa tadi, tapi dihapus dosanya oleh apa? Oleh azab yang Allah turunkan kepada dia, berupa musibah, berupa penderitaan, termasuk berupa sakit. Ya. Tapi waman asaba min dzalika syai'a, siapa orang yang melakukan dosa-dosa tadi, mungkin 1 atau 2 di antara 6 dosa tadi, tsumma satarahullahu, lalu Allah tutupi dosanya, tidak Allah bongkar, tidak Allah azab di dunia, bahwa ilallah, maka itu urusannya terserah Allah. In sya'a afa anhu, kalau Allah berkehendak, Allah maafkan dia.
Wa in syaa aqabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan azab dia di akhirat nanti. Jadi ada orang berbuat dosa di dunia, oleh Allah dosanya ditutup, tidak diketahui oleh orang banyak, di akhirat dimaafkan, diampuni, tidak diazab. Itu yang disebut dengan maghfirah, sering kita bahas. Tapi ada juga yang diazab di akhirat. Ini 6 isi baiat yang Allah Rasul SAW tawarkan di baiatul Aqabah. Fabaya'nahu ala dzalik, kemudian kami semua berbaiat dalam hal itu kepada beliau. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama menyatakan fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tahta masyiatillah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafaralah. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa orang yang berdosa melanggar isi baiatnya, melakukan dosa, ini dosa besar bukan dosa kecil. Coba aja 6 poin itu tadi, selain syirik ya, mencuri, berzina, membunuh anak-anak, berbuat buhtan, itu semua dosa besar. Kalau syirik ya terbesar. Nah, di sini dikatakan kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni, kalau Allah berkehendak Allah azab di akhirat, disiksa. Iya, tapi tidak abadi. Ini menunjukkan pelaku dosa besar tidak murtad, tidak keluar dari Islam, dan tidak abadi di neraka. Maka dalil-dalil yang berisi ancaman kepada pelaku sebuah kemaksiatan, isi ancamannya nggak akan masuk surga, maknanya bukan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi di sini ada kata yang mahdzuf. Mahdzuf itu artinya ada kata yang dibuang. Maknanya annahu la yadkhulul jannata dukhulan awaliyan. Maknanya orang itu tidak akan masuk surga langsung pertama kali dihisab, setelah itu beres langsung masuk surga, enggak. Tapi yu'adzabu biqadri dzambihi. Dia akan diazab dulu sesuai dengan kadar dosanya, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini makna yang pertama. La yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang tukang ngadu domba. Maksudnya tidak akan langsung. Dia pasti masuk surga. Tapi nggak langsung. Apa boleh buat? Diazab dulu di neraka. Selama berapa lama? Tergantung kadar dosanya. Mungkin dosanya tidak hanya namimah. Ada memutuskan silaturahmi, ada takabur juga, ada dosa ghibah, ada dosa macam-macam. Dikalkulasi, diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah beres, baru diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi maksud mereka nggak akan masuk surga, maksudnya langsung masuk surga enggak. Maksudnya dukhulan awaliyan. Ada kata yang tercakup tapi tidak dicantumkan, tidak dikatakan. La yadkhulul jannata awaliyan man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan langsung masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada kabur walaupun sekecil debu. Ini yang pertama. Yang kedua, au annahu idza kana mustahillan fa innahu bi istihlalihi yakunu mukadziban linnas sawa'un fa'alahu aw lam yaf'alhu. Atau yang kedua, ya, dia bisa masuk ke dalam neraka abadi selama-lamanya, murtad, keluar dari Islam, kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan itu. Orang berdosa, kenapa berdosa? Dia anggap halal, ini enggak haram kok, enggak dosa, halal aja.
maka dia mendustakan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang haramnya hal itu. Ya, ini bisa kufur karena bukan karena perbuatan dosanya, tapi karena mendustakan ayat tentang haramnya tersebut. Kamu kok gibah melulu? Halal kok gibah? Apa dosanya? Apa salahnya? Publik berhak tahu tentang keburukan orang itu. Nah, berarti dia mendustakan ayat. Allah melarang wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kenapa kamu menghina banyak orang-orang? Apa salahnya menghina? Ini bagus kok, ini halal umpamanya. Berarti dia mendustakan ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Itu larangan ayat. Dia anggap halal, berarti mendustakan ayatnya. Dia kufur itu karena mendustakan ayat, baik dia melakukan itu ataupun tidak. Orang yang menghalalkan zina, dia kufur dengan hal itu walaupun dia tidak berzina. Orang yang menghalalkan umpamanya judi, mabuk, mencuri, dia kufur karena penghalalan terhadap perbuatan yang nyata-nyata haramnya walaupun dia tidak berbuat. Nah, ini yang dimaksud tidak akan masuk surga. Iya. Berdasarkan hal itulah maka terbantahlah kalangan Khawarij yang menyatakan kufur orang yang melakukan dosa besar dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi dalil lain banyak, tidak hanya satu. Kalau umpama kita hanya mengambil satu dalil lalu disimpulkan dari satu dalil tanpa melihat dalil-dalil yang lainnya, ya keliru kesimpulannya nanti. Seperti kalangan Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir kekal dalam neraka karena melihat satu hadis ini. Dia tidak melihat hadis lain. Dia tidak melihat ayat. Padahal agama tidak diambil, tidak didasarkan hanya kepada satu dalil, tapi diambil dari seluruh dalil yang ada tentang masalah itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya seluruh dalil-dalil yang ada dalam Islam itu pakai. Lalu baru simpulkan. Setelah menelaah seluruh, dan itu tidak oleh sembarang orang, harus oleh ahlinya. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh ahlinya ya rusak. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Apapun dalam urusan dunia begitu. Motor, mobil rusak, dibongkar bukan oleh montir, rusak, tambah parah. Orang yang sakit, ada keluhan, diobati bukan oleh dokter, tambah parah gitu. Itu urusan dunia, apalagi urusan agama ini. Oleh karena itu, ketika kalangan Khawarij mengambil nas-nas yang berisi ancaman, dia mengabaikan, meninggalkan nas-nas yang berisi roja. Roja bukan nama radio, harapan. Maka dia berakibat sesat dan menyesatkan. Makanya Khawarij menyatakan para pelaku dosa besar di dunianya dianggap kafir, halal darahnya, halal hartanya. Di akhirat kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini yang mendasari kalangan Khawarij menganggap kafir pemerintah zalim, walaupun dia muslim. Kezalimannya itu dianggap kekafiran. Makanya harus berontak. Makanya boleh hartanya dirampas. Kalau ada nyawanya yang diambil, halal. Lalu mengadakan pemboman, mengadakan perampokan atas nama jihad fisabilillah, itulah Khawarij.
Nah, adapun Mu'tazilah sedikit berbeda dengan Khawarij, yaitu ketika di dunia pelaku berdosa besar itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi tengah-tengah disebut al-manzilah bainal manzilatain. Itu di dunianya. Adapun di akhirat mereka sepakat dengan Khawarij yang menyatakan orang muslim yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Khawarij dengan Mu'tazilah sepakat untuk nasib pelaku dosa besar di akhirat yaitu kekal, hanya berbeda di dunia. Kata Khawarij kufur, kata Mu'tazilah enggak kufur, enggak Islam tadi, tapi di tengah-tengah. Adapun ahlu sunnah wasata. Ahlu sunnah memandang orang muslim yang berdosa besar, sebesar apapun dosanya, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Sebagai seorang muslim, walaupun berdosa besar, dia tetap memperoleh hak-hak seperti kaum muslimin pada umumnya. Kalau bertemu salam, kalau dia sakit tetap ditengok, kalau dia mati dalam keadaan berdosa besar tetap disolatkan, dimintakan ampun, dimandikan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan dimintakan ampunan. Nabi SAW pernah ada orang mati bunuh diri, kata beliau, sallu ala akhikum, salatkan oleh kalian. Walaupun beliau tidak menyolatkan. Beliau tidak menyolatkan sebagai takzir, sanksi dan peringatan kepada orang yang masih hidup. Tapi beliau menyuruh sahabat salatkan oleh kalian, menunjukkan dia masih muslim tuh. Tapi muslim yang berdosa besar. Kalau dia menjadi imam, selama salatnya sah, sah juga keimamannya. Boleh kita bermakmum kepada imam yang pelaku dosa besar, pelaku kebidahan, selama sholatnya benar dan dosa besarnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetap boleh. Walaupun tidak afdal, tapi sah sholat kita. Baik jadi imam, jadi pemimpin RT, RW, camat, lurah, camat, atau presiden, orang fasik, orang zalim, wajib ditaati dalam hal yang ma'rufnya, dalam hal yang baiknya, dalam hal yang tidak menyimpang dari syariatnya. Dan tidak boleh memberontak selama dia muslim. Inilah sudut pandang Ahlus Sunnah. Jadi perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah kepada pelaku dosa besar hanya di dunia saja. Pelaku dosa besar menurut Khawarij kafir, menurut Mu'tazilah tidak kafir, tidak muslim, tapi tengah-tengah. Menurut Ahlus Sunnah dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Gimana di akhiratnya orang ini? Kalau Allah menghendaki, Allah ampuni, tidak akan masuk neraka langsung ke surga. Iya, tapi kalau Allah menghendaki, Allah azab dulu di akhirat. Tapi tidak abadi, sementara lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Kita sering mengungkapkan satu hadis sahih. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Fadlu Tauhid. Inna Allaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq. Allah itu akan menyelamatkan salah satu dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Orang itu dipanggil, lalu ditutupkan satar, penutup, semacam gording. Allah bertanya kepada orang itu, Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza? Kamu ngaku nggak kamu melakukan dosa ini di hari ini? Mulai dari dosa-dosa kecil, iya. Terus sampai dosa besar. Sampai orang itu mengakui, bala ya Rabbi, ya saya akui, saya melakukan semua dosa itu. Dia menyangka, aduh binasa nih, saya pasti diazab. Dosa-dosa besar ini.
Apa kata Allah? Qad satartuha laka fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia, wa aghfiruha lakal yaum. Maka pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu tersebut. Tidak diazab. Di dunia ditutup, di akhirat diampuni. Ini yang dimaksud. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati. Tapi selain syirik Allah ampuni. Ini hadisnya yang tadi. Tapi enggak semua orang, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dari sinilah kita mengetahui kenapa orang-orang baik Khawarij ataupun Mu'tazilah keliru di dalam memvonis pelaku dosa besar, karena mereka kesimpulan akhirnya bertolak belakang dengan nas Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Adapun Ahlus Sunnah Allah tuntun kepada sikap tengah. Inilah yang Allah maksud, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Umat pertengahan, wasat, maknanya adalah al-khiyar, umat terbaik. Fahum yajma'una bainal adillah fayakhafuna 'alal musi minal 'adzab wa yarjuna lil muhsinil jannah. Kalangan ahlu sunnah yang wasat, yang tengah-tengah, mereka memadukan, mengumpulkan seluruh dalil. Dan mereka merasa takut terhadap azab yang akan menimpa orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi tetap memiliki harapan untuk rahmat, ampunan, dan surga Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud tidak akan masuk surga orang yang namimah, maksudnya adalah tidak akan langsung masuk surga. Dia pelaku namimah ini tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sebagai muslim, keislamannya menyebabkan dia berhak memperoleh hak-hak seperti umumnya kaum muslimin. Kalau salamnya wajib dijawab. Kalau dia jadi imam, tukang namimah nih, maka sah keimamannya. Karena dia muslim. Syarat imam tidak harus bersih dari dosa. Nggak ada orang yang bersih dari dosa. Nggak ada yang maksum. Ya. Selama sholatnya sah untuk dirinya, sah keimamannya, dan kita sah bermakmum di belakangnya. Tapi karena namimahnya adalah dosa besar, mungkin dia akan peroleh azab baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin dia akan memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas namimah adalah merusak dan menimbulkan permusuhan dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Minimalnya rusaknya tatanan sosial. Hubungan orang menjadi rusak. Kenyamanan bersosialisasi, berinteraksi, bermasyarakat menjadi tidak nyaman. Dan Allah melarang hal itu dalam firman-Nya yang umum dalam Al-A'raf 74, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Allah benci kepada orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, termasuk merusak tatanan sosial tadi. Hubungan sesama manusia rusak karena namimah. Allah berfirman dalam Al-Qasas 77, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian mengadakan kerusakan di muka bumi.
Karena sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengadakan kerusakan. Yang Allah perintahkan adalah islah. Mengakurkan dua orang yang berselisih menjadi akur. Memberi maslahat kepada semua pihak. Dalam Al-Anfal ayat yang pertama Allah menyatakan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan islahkan hubungan di antara kalian. Yang tadinya berselisih, damaikan, dimediasi, diluruskan kesalahpahamannya. Yang bersalah disuruh minta maaf, yang menjadi korban kesalahannya disuruh untuk memaafkan. Diterangkan dalil keutamaan kedua-duanya, keutamaan orang yang mengakui kesalahannya, keutamaan orang yang memberi maaf diterangkan sehingga kabita, lalu dua-duanya islah. Allah berfirman dalam Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, ini memadukan banyak dalil untuk menghukumi sebuah perbuatan. Bagaimana hukum membunuh sesama muslim? Jelas haram. Tapi apakah kafir apa tidak? Menurut satu hadis kafir. Menurut hadis lain bahkan ayat masih mukmin. Hadis yang menyatakan membunuh itu kafir, umpan Nabi SAW menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian lain, membunuh. Itu kufur, kata beliau. Sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Membunuh sesama muslim, mencela sama muslim fasik, membunuhnya adalah kafir. Hadis ini sahih. Tapi ayat ini surah Al-Mu'minun, surah Al-Hujurat ayat 9 menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang. Kalau perang pasti bunuh-bunuhan. Bukan satu dua yang dibunuhnya loh. Puluhan, ratusan, ribuan. Apalagi zaman sekarang. Satu alat bisa membunuh ribuan orang. Dengan bom, malah jutaan bom atom kayak gitu. Seperti yang terjadi Perang Dunia Kedua. Kalau perang namanya bunuh-bunuhan. Tapi walaupun berperang bunuh-bunuhan, Allah masih menyebut dua-duanya dengan mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma, maka islahkan antara kedua-duanya. Akurkan. Disuruh diakurkan. Kata hadis kafir, kata ayat ini mukmin. Yang benar bagaimana? Terus realita para sahabat bunuh-bunuhan. Ketika zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah, timbul peperangan dengan pihak siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sahabat pro ke sini, pro ke sana, bunuh-bunuhan. Kafir enggak kedua-duanya? Tidak. Tapi kan hadis menyatakan kafir. Tapi ayat menyatakan tidak. Bagaimana itu bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Tapi didudukan secara proporsional. Makanya para ulama memadukan dua dalil yang seolah-olah saling bertolak belakang ini dengan cara proporsional. Oh, kafir dalam hadis tadi kufur kecil. Bukan kufur besar. Kufur kecil itu adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orangnya tetap muslim tapi berdosa besar. Sama dengan syirik. Syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar ya menyembah kepada selain Allah ya. Syirik kecil contohnya apa?
riya, ya, sum'ah, ujub, takabur, pergi ke dukun, meramal, itu semua syirik kecil. Dan pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ada syirik kecil, ada syirik besar, ada kufur kecil, ada kufur besar, ada nifak kecil, ada nifak besar. Kufur besar, syirik besar, nifak besar itu kafir, keluar dari Islam. Kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, pelakunya masih tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, tapi tidak murtad. Nifak besar itu munafik yang hatinya ingkar kepada Allah, Rasulnya dan ajaran Islam, tapi lahiriahnya menunjukkan keislaman, pura-pura Islam. Masuk Islam, syahadat, sholat, saum gitu. Tapi hatinya enggak. Itu nifak besar. Orang ini hakikatnya kufur. Nah, munafik ini yang lebih berbahaya, yang diancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Lebih bawah daripada orang kafir. Karena sama kafir tapi lebih berbahaya. Adapun nifak kecil, ayatul munafiq salatah. Tanda munafik 3. Di hadis lain riwayat Bukhari Muslim 4. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik 3, kalau berbicara dusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati khianat. Yang lain lagi, satu lagi, wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar, berselisih, dia curang. 4 tanda munafik ada dilakukan oleh kaum muslimin banyak. Ada nggak kaum muslimin yang suka dusta, ingkar janji, khianat? Ada, mungkin kita pernah. Apa kita munafik lalu terancam dengan innal munafiqina fidarkil asfali minan nar, kerak neraka? Ya, orang itu munafik tapi munafik kecil. Beda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu nifak besar. Ini nifak kecil. Nifak kecil masih muslim tapi muslim yang berdosa besar. Begitu juga syirik, begitu juga kufur. Jadi maksudnya 4 ini ada 4 karakter yang umumnya dimiliki oleh orang-orang munafik. Kamu jangan memilikinya. Kalau kamu memiliki salah satu karakter nifak tapi tetap muslim, tapi ini dosa besar. Salah satu karakter khas orang kafir membunuh loh. Kamu jangan lakukan. Kalau kamu lakukan, dosa besar, walaupun kamu masih muslim. Tidak keluar dari Islam. Dipadukanlah ayat dan hadis yang sahih oleh para ulama sehingga apa? Sehingga proporsional maknanya, ya. Jadi yang diperintah oleh Allah kepada kita mendamaikan, mengakurkan, mengislahkan, bukan merusak hubungan. Sampai dalam rangka mengislahkan hubungan, kita berbisik-bisik juga boleh. Hukum asal berbisik itu tidak boleh. Ada 3 orang kita berbisik berdua, yang satu tidak dilibatkan, nggak boleh. Apalagi banyakan gitu, kita berdua bertiga berbisik, nggak boleh. Haram. Al-Quran mengharamkan, hadis mengharamkan. Bahkan Allah menyatakan innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari syaitan agar orang-orang mukmin sedih dengan bisik-bisikmu itu. Al-Hadid menyatakan demikian. Nah, kecuali berbisik dalam rangka mengislahkan boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 114, la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima.
Tidak ada kebaikan bagi di dalam kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali 3. Boleh bisik-bisik di 3 ini. Pertama, orang yang memerintahkan untuk bersedekah, kita berbisik, kasih uang 1 juta tuh orang itu. Boleh. Atau bima'ruf, melakukan perbuatan ma'ruf, atau mengislahkan antara sama manusia. Siapa yang bisik-bisik di ketiga hal ini dalam rangka mencari keridhaan Allah, kami akan berikan pahala yang besar kepadanya. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was shalah was shadaqah?" Mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama dibanding pahala saum, pahala salat, pahala sedekah. Lihat. Pahala saum, pahala salat, pahala sedekah kita tahu segede gimana tuh pahalanya. Tapi ada amalan yang lebih gede lagi. Mau nggak aku kabarkan? Kalau para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, islahu dzatil bain, mengislahkan hubungan 2 orang yang saling berselisih. Itu pahalanya lebih gede loh. Sebaliknya, wa fasadu dzatil bain al-haliqah, merusak hubungan antara 2 orang itu haliqah. Haliqah itu tukang cukur. Kata Nabi SAW, la aqulu tahluqur ra's, walakin tahluqud din. Aku tidak berkata yang dimaksud dengan perkataanku tukang cukur itu mencukur rambut, enggak. Tapi maksudnya mencukur agama. Agama rusak, terpotong. Baik agama dalam diri kita, termasuk pengamalan agama yang sudah kita lakukan, terbuang tuh dengan haliqah, dengan namimah tadi, dengan kezoliman kepada orang lain. Pahala-pahala dari ibadah kita kan nanti di-offer kepada korban kezaliman kita, ya. Terpotong tuh. Makanya ini menunjukkan keburukan dari namimah. Allah Azza wa Jalla telah memberikan anugerah kepada kaum muslimin dengan cara disatukan hati-hati mereka. Lalu jadilah mereka berkawan, bersahabat, bahkan bersaudara, diikat oleh tali iman. Dan itu anugerah. Kalau sudah disatukan hatinya oleh Allah, jangan kalian rusak hubungan mereka. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Para sahabat, kaum Aus dan kaum Khazraj bermusuhan, sering peperangan. Oleh Allah disatukan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga atas nikmat Allah itu jadilah kalian ini menjadi bersaudara. Itu surah Ali Imran 103. Karunia Allah, nikmat Allah, persatuan ini, persaudaraan ini. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 62-63 Allah menyatakan, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah menguatkan engkau, hai Muhammad, dengan pertolongan Allah dan juga kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walakinna Allah allafa bainahum.
Seandainya kamu menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati-hati mereka, kamu nggak bisa menyatukan hati mereka dengan uang, dengan harta, dengan dunia. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi persaudaraan itu anugerah nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang merasakannya. Sudah diikat hatinya, disaudarakan, dirusak oleh orang dengan cara namimah. Maka kebayang besar dosanya. Termasuk apalagi hubungan umpamanya kedekatan suami dengan istri lalu dirusak, dipengaruhi, cerai aja. Ini orang tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Sebagaimana salah satu sabda beliau dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Abu Daud, man khabbaba zaujata mri'im ruhi, seorang istri untuk benci ke suaminya, untuk cerai dengan suami tanpa uzur syar'i, tanpa alasan syar'i, maka dia bukan dari umatku. Kecuali kalau ada uzur syar'i, ya umpamanya suaminya zalim, suaminya tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami padahal mampu, hak-hak istrinya, nafkah lahir batinnya tidak terpenuhi, malah sebaliknya suami yang menuntut istrinya untuk membiayai dirinya dengan hujah wajib, istri tunduk patuh kepada suami, taat kepada suami, semua harta istri dihak oleh suaminya. Dalam bahasa Sunda disebut nyalindung kagelung. Istrinya kaya, suaminya kere, yang membiayai istri. Nah, hak istrinya tidak tertunaikan baru boleh menuntut cerai. Karena tidak tertunainya hak istri dari suami. Ya. Itu bukan khabbaba itu. Tapi itu ifta atau nasihat. Memberi fatwa dalam arti menjelaskan hukum tentang sesuatu. Hukum bolehnya istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya bila ada udzur syar'i. Maka kalau tidak ada udzur syar'i, dipengaruhi suami istri untuk bertengkar, untuk bercerai, falaisa minna, maka orang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita mengetahui betapa jahatnya namimah, ngadu domba, dan ini merupakan dosa besar yang wajib dihindari oleh kita semua, ya. Inilah penjelasan kita tentang bahayanya dan hukum namimah. Ya, cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang, dan besok kita tetap ada kajian di sini melanjutkan kitab Tauhid. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.